Pernahkah kita sejenak berhenti dan bertanya, siapa sosok tangan dingin yang berada di balik kemegahan ikon-ikon yang kita lewati setiap hari? Dari gagahnya tugu ikan di gerbang Sampora yang menyambut setiap pendatang, hingga kokohnya Tugu Gapura KIC yang menjadi simbol kemajuan daerah. Tak berhenti di sana, sentuhan artistiknya pun menghidupkan wibawa Tugu Kujang di Garawangi, hingga mahakarya terbarunya yang kini mencuri perhatian. Tugu Angklung yang berdiri megah sebagai simbol harmoni tanah kelahiran. Tugu-tugu ini bukan sekedar bangunan mati, melainkan sebuah jiwa dan identitas yang dirajut dengan ketelitian tingkat tinggi. Hari ini, kita tidak hanya akan melihat deretan monumen, namun kita akan mengenal lebih dekat sang maestro, sosok rendah hati yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mengubah sketsa menjadi sejarah dan mempercantik wajah Kuningan melalui karya-karya ikoniknya. Mendasar, kemudian kami berikan yang di Mitra ini hanya sebagai pelaksana saja, Pak. Bapak ini kan Bapak itu salah satu orang yang pembuat angklung namanya yang di Tugu Cipari itu, Pak. Bapak itu bisa diceritakan, Pak, bagian apa Bapak mengerjakan proyek itu, Pak? ya, bagian memimpin untuk pelaksanaan pekerjaannya. Pelaksanaan pekerjaannya, itu berapa lama pekerjaannya, Pak? Kalau nggak salah 17 hari. 17 hari. Itu di tim Bapak itu ada berapa orang? 7 orang. 7 orang, ya. Tantangan terbesar apa, Pak, selama pengerjaan selama 17 hari? Mengerjakan kan musim hujannya. Dan problemnya hanya itu. Sebetulnya saat hujan jadi berhenti. Selain hujan apa, Pak? Nggak ada ya. Untuk tim kerja juga bagus. Begitu saya briefing paham. Hanya faktor hujan aja yang menghalangi. Ya, oke. Berarti kan, Pak, angklung itu kan simbol budaya ya, Pak? Iya. Itu bagaimana, Pak, menerjemahkan makna itu ke dalam memfilosofikan lah gitu. Itu. Mungkin kalau saya mengerjakan angklung saya bisa, tapi kalau filosofi saya tidak memahami itu. Cuman angklung itu budaya Jawa Barat, khas Jawa Barat. Iya. Berarti ketika Bapak menerima gambar dari arsitek atau klien, Pak, itu langkah yang dilakukan apa sih, Pak, gitu pengerjaannya? Saya lihat gambar dulu, saya pelajari dulu, terus saya ukur dari permintaan klien, tingginya berapa? 5 meter. Nah, terus saya bikin skala 50 cm, berarti skala banding 10. Setelah itu saya berapa kebesaran tulang, kebesaran bambu, dihitung semua. Jadi skalanya 1:10. Itu saya kuat banget biar proporsional. Jadi biar sebesar apapun proporsional. Gitu. Jadi biar tepat dengan angklung. Walaupun ukurannya kecil kita bikin ukuran besar, sama kalau lihat dari jauh sama. Nah, seringkali kan di gambar itu, Pak, berbeda dengan fakta di lapangan ya, Pak, penyesuaiannya. Itu bagaimana, Pak, cara mengatasinya gitu? Ya, cara mengatasinya kita harus punya ilmu teknik dulu, ilmu gambar pak itu. Kebetulan pendidikan saya dari STM. Jadi mengenai skala saya paham banget. Skala banding 10. Itu rumusnya. Tapi apakah pernah, Pak, saat pengerjaannya itu Bapak menyarankan perubahan gitu ke klien gitu? Kalau memang diperlukan ya, atau ada permintaan dari klien tidak pendapat, saya bisa tukar pikiran dengan yang diminta. Nah, saya memberikan masukan kenapa ini lebih koreksi, karena ini kelihatan seperti ini, lebih bagus begini. Jadi tapi mohon maaf, saya kembalikan pada klien. Ketika klien menerima ya baru di ACC. Berarti tadi tim itu ada berapa, Pak? Tim ada 7. Ada 7. Iya. Itu Bapak cara mengarahkannya gimana, Pak, itu? Cara mengarahkannya kebetulan ada tim di lapangan. Kebetulan anak saya Ibu Nesya. Ibu Nesya itu yang biasanya mimpin di lapangan. Jadi ketika tim kerja saya rapatkan, kita ngobrol bareng. Nah, Ibu Nesya ada mendengarkan, tim kerja juga paham. Baru saya arahkan briefing. Setelah saya briefing, mereka saling memahami, dia boleh bertanya apa yang belum paham. Tapi begitu saya jelaskan mereka paham semua, tinggal
eksekusi, begitu bahan datang mereka eksekusi, tapi tetap dikawal saya. Nah selebihnya dikawal sama Ibu Nesya gitu. Nah kalau Ibu Nesya udah memahami, tim kerja udah memahami, ya udah Ibu Nesya yang mimpin dari semua sampai terjadi angklung contohnya. Contoh area perkantoran daerah di KC, ya itu yang mimpin juga anak saya. Oh iya ya. Yang sudah Bapak lakukan selain Kabupaten selain Tugu Angklung itu apa Pak? Yang sudah dari awal mungkin. Kalau dari awal saya berkontribusi untuk di Kuningan tuh dari tahun 2015 ya. Oh iya. Ketika Bupati Bunda Uce, Ibu Uce. Nah itu saya kerjakan Sampora tahun 2015. Nah terus kemudian saya mengerjakan tempat lain. Tahun 2020 saya kontribusi lagi di Taman Kota Titik Nol. Nah 2020, 2021 saya mengerjakan kujang tertinggi mungkin ya, setinggi 17 meter adanya di Garawangi. Nah terus tahun 2021 terus di tempat-tempat lain saya mengerjakan lagi pekerjaan lain. 2020 24 ya, saya kerjakan area perkantoran daerah yaitu IT. Ya, selesai bulan November tahun 2024. Nah, 2025 saya ada pekerjaan lain. Nah, 2026 saya diminta lagi untuk mengerjakan angklung. Hanya 17 hari itu baru selesai. Selesai ya Pak? Iya. Ya mungkin peresmiannya rencana sih kalau jadi besok. Besok ya Pak. Iya. Kalau selain di Kuningan apa Pak yang sudah Bapak kerjakan? Selain di Kuningan, ya. Selain di Kuningan ya paling bikin kinetik. Kalau bisa dilihat Anthony Hawe, kinetik Anthony Hawe itu di Indonesia baru saya yang bikin. Oh iya. Ya, Itu ya. di mana Pak? Itu dikerjakannya di mana itu? Di daerah Indramayu. Di Indramayu. Nah terus tahun 2003-2005 saya membuat Masjid Raya At-Taqwa. Itu juga permintaan dari itu. Saya diminta pendapat desainnya seperti apa, bagusnya, minta koreksi. Saya berikan masukan yang kayak tadi. Iya. Begitu klien meminta, saya berikan. Kalau ya diminta, kan itu orang-orang pintar. Saya bilang orang bodoh Pak, udah gak apa-apa ya, udah minta dibantu desainnya. Saya bisa bantu desainnya. Nah jadilah At-Taqwa yang sekarang, At-Taqwa Kota Madya Cirebon. Iya. Nah itu saya kerjakan 2003 sampai 2025. 2005 gitu. Pernah juga ya Pak, katanya udah pernah diminta oleh Pak KDM ya. KDM itu apa Pak? Yang lukisan pahat logam itu? Lukisan logam yang buat KDM. Iya, ya itu saya bikin Bapak KDM, saya bikin nihyang, saya bikin harimau, saya bikin kujang. Oh itu mah pahat berarti? Ya bentuknya relief. Bentuknya relief untuk beliau. Nah dengan harapan beliau setelah melihat saya akan diundang ke Pakuan untuk bicara, mungkin bisa berkontribusi untuk Jawa Barat. Jadi saya untuk membuat kujangnya atau apa simbol-simbol Jawa Barat lah. Termasuk itu. Ada rencana ke sana berarti Pak? Iya. Itu udah ada obrolan Pak? Kalau ketemu belum ada obrolan. Ya tapi berharap beliau mengundang saya ke Pakuan. Ya bisa berkontribusi untuk Jawa Barat. Dari sekian banyak Bapak yang tadi sudah disebutkan ya Pak, itu apa Pak yang memang pengerjaannya itu paling berkesan di hidup Bapak? Kalau paling berkesan hampir semuanya ya, karena saya setiap pekerjaan yang diberikan sama saya tanggung jawabnya, saya mencintai pekerjaan itu. Saya bukan melihat pekerjaan, tapi saya mencintai pekerjaan itu. Jadi saya mengerjakan dengan rasa. Ya. Dengan rasa, makanya hasilnya ya yang sudah mungkin ada yang sudah terjadi, sudah jadilah. Ya seperti yang barusan angklung atau Taman Kota Titik Nol, area perkantoran daerah. Ya itu diantaranya, terus kujang di Garawangi. Karena mungkin hobi juga ya Pak? Iya, karena mencintai seni. Ya. Apalagi berkaitan dengan budaya Jawa Barat. Saya sebagai putra Jawa Barat ya harus mencintai Jawa Barat, ya bikinlah seindah mungkin untuk Jawa Barat. Iya. Pak, kalau misalkan memang menggunakan bahan logam fosfor di atas tembaga, itu keistimewaan bahan itu dibandingkan bahan lain itu apa Pak? Kalau bahan fosfor itu bahan tersendiri ya. Kalau beda sama kuningan sama tembaga, walaupun hampir mirip tapi bukan. Kalau fosfor itu, kalau tembaga merah tapi nantinya akan hitam. Kalau kuningan nantinya lama-lama akan hijau. Tapi kalau fosfor makin lama makin kayak ada unsur campuran emas.
Oh, Padahal warnanya persis kayak emas tapi 0%, emasnya nggak ada. oh Iya, 0%, tapi itu keistimewaan dari logam fosfor dan daya tahannya lebih lama. Tapi tetap butuh maintenance. Apakah ada Pak karya di luar Kuningan yang sudah cukup dikenal Pak? Itu bisa diceritakan nggak Pak prosesnya untuk mendapat kepercayaan dari klien? Yang Ya, kayak tadi apa di Cirebon gitu yang ya kayak seperti Masjid Raya Taqwa. ya itu gimana Pak? Ya, itu kan saya diminta untuk berkontribusi untuk dalam pembangunan ya Taqwa. Nah, kemudian bagian desain untuk berkaitan seninya di bidang saya. Jadi ketika ada permintaan klien ya saya minta ada koreksi, saya rubah. Begitu eksekusinya pengerjaannya ya sama tim saya. Termasuk Ibu Nesya waktu SMP aja dilibatkan. Itu tekan kontrak dengan Ibu Pak Wakil Wali Kota Pak Agus Al-Wafir Al-Aku. Ya. Ya terus dengan Kepala Bapeda Pak Haji Yoyon pada waktu itu, Kepala PU almarhum Pak Priyadi. Jadi berkontribusi lah di situ. Tapi anak saya kerjakan, saya kawal. Ibu Nesya yang sekarang berkelibat di Kuningan. Iya iya iya. Itu prosesnya lama Pak, 2 tahun ya. Kalau Atakwa, untuk Atakwa 2003 dimulai, selesai tahun 2005. Selesai tahun 2005, 2003 sampai 2005. Oh, 2 tahun Iya. berarti ya Pak. Iya. Iya iya iya. Apa namanya? Itu Bapak memilih CGV Ecopark sebagai lokasi workshop. Apa Pak yang membuat tempat ini cocok proses kreatif sekaligus usaha produktif gitu? Kebetulan tim kerja saya Ya. sama anak saya, dia suka sekali dengan tempat itu. Jadi kita kerjakan di Ecopark itu. Yang tadi Iya. di sana Pak. Ya, Oh, yang di Cigintung. Cigintung. Iya iya. Selain karya seni Pak, sehari-hari apa Pak? Apakah workshop itu menerima juga order kayak pagar, Oh kanopi? iya. Jadi ketika saya ada pekerjaan seni dikerjakan. Nah, ketika ada luang kosongnya kita isi dengan pekerjaan dari klien yang lain, seperti bikin pagar, bikin kanopi, ya berkaitan dengan pengelasan. Gitu. Iya iya. Tapi Iya. itu dipimpin sama anak saya Ibu Nesya. Kalau pertanian, peternakan dan perikanan juga Oh, melengkapi itu sih, hanya melengkapi ketika dari pengelasan apa, jadi iseng lah kita tanam pohon-pohon kayak cabai, kayak apalah, ya anak saya yang lebih paham untuk bidang itu. iya iya iya. Visi besar apa Pak? Visi kedepannya gitu untuk Ecopark ini yang tempat kerja itu. Akan menjadi wadah ya, Iya. wadah untuk kreasi tim kerja. Syukur-syukur kita bisa bisa merekrut orang-orang putra daerah, bisa terlibat di dalamnya. Contohnya waktu saya bangun area Sampora itu saya melibatkan putra-putra daerah, anak dari Sampora, dari Wanayasa, dari Serbu, dari Carata, saya libatkan dalam pekerjaan itu, memiliki kebanggaan sebagai putra daerah. Iya 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 iya. Tadi Bapak kan menyebutkan berharap ingin ketemu dengan KDM ya Pak. Itu yang mendorong Bapak membuat karya khusus bergambar KDM dan ingin bertemu itu apa Pak? Pertama karena saya mengagumi beliau, Mm-mm. rasa beliau itu, ini saya merinding nih kalau saya bicara KDM, Iya. luar biasa kepribadiannya, kepedulian kepada daerah, terutama Provinsi Jawa Barat. Mereka sangat peduli, mereka bekerjanya sama dengan saya, dengan rasa, dengan kecintaan. Nah, saya pengagum beliau dan saya ingin berkontribusi untuk Jawa Barat melalui beliau. Ya, untuk seperti bikin kujang atau untuk keindahan Provinsi Jawa Barat. Iya ya. Kalau ya masih bisa bisa berkontribusi dengan kalian yang sekecil saya, gitu. Karena memang Pak KDM juga suka seni juga ya Pak, budaya ya. Ya, saya seperti itu sepertinya. Jadi ya. satu Mereka hobi, juga ya. seni budaya terutama Iya. Jawa Barat. Iya. Ya, selain menyerahkan cenderamata Pak, kontribusi yang ingin Bapak tawarkan atau bicarakan ke KDM itu apa Pak? Harapan saya diberikan waktu, diundang sama beliau, datang ke Papua, bisa ngobrol, terus saya bisa menyampaikan apa yang ada dalam hati saya. Saya ingin berkontribusi untuk Jawa Barat. Seperti saya untuk bikin keindahan di Jawa Barat, mungkin berkaitan sama wisata juga, kan gitu ya. Nah, saya ingin bikin kujang atau bikin apa yang berkaitan dengan keindahan Jawa Barat. Oke.
Sebagai pengrajin Pak, karya yang sudah menghiasi ruang publik Kuningan, apa harapan Bapak terhadap perhatian pemerintah kepada seniman-seniman daerah Pak seperti Bapak? Kalau harapan saya untuk seniman daerah, uh, mungkin lebih greget lagi ya untuk bisa berkontribusi. Jadi pemerintah bisa menyertakan putra daerah. Nah, tapi kan sudah dimotori sama saya. Seperti saya waktu bikin Sampora, putra Sampora saya ajak, Wanayasa walaupun perbatasan Cirebon saya ajak, Cilebu saya ajak, Caraksa saya ajak. Jadi mereka punya kebanggaan sebagai putra daerah setempat. Nah, begitu juga waktu saya bikin kantor area perkantoran daerah, saya libatkan juga putra daerah, anak dari Cilacap, anak dari Pajawan, Mm-mm. itu saya sertakan. Nah, mereka saya kenalkan mereka ini putra daerah loh Pak, gitu. Mm-mm. Ya mereka itu terlibat di dalamnya. Makanya di grup saya ada waktu area perkantoran daerah, saya sebutkan KCB, KCB apa? Kuningan, Cirebon, Bekasi. Bekasi. Itu apa Pak KCB itu? Karena memang orang itu. Iya, orang-orang yang terlibat itu anak KTB, Oh, Kuningan, Kuningan. anak Cilacap Uh-uh. yang tinggal di Pajawan, Mm-mm. sama di apa ya lupa deh di Maliber. Nah terus juga dari Cirebon yaitu saya dengan anak saya. Terus Bekasi ada juga, kebetulan mantu saya Bekasi. Nah mereka terlibat di dalam pembangunan itu. Mungkin foto-fotonya adalah dari Indonesia. Iya, iya, Ya. iya. Oke. Pesan apa Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada sesama pengrajin muda di Kuningan nih Pak dan Jawa Barat? Ya kita harus bersabar, eh, kita berkreatif agar menjadikan daerah kita itu indah. Mm-mm. Indah. Nah kita berkontribusi dari kan masing-masing orang seni, ada seni tari, ada seni bentuk, ada seni rupa. Nah kita berkontribusi lah untuk Jawa Barat. Ya untuk di daerah Kuningan ya berkontribusilah untuk Kuningan. Mm-mm. Iya, selebihnya kita bisa ikut Jawa Barat, Iya. mendukung Jawa Barat. Sejak kapan Pak Bapak mengenal seni Pak? Saya mengenal seni sejak dari SD ya, tapi cuma lukisan, bikin patung-patung kecil. Terus selebihnya tahun 70 sekian saya bikin lukisan relief yang berbentuk gitu. Akhirnya tahun 2003 saya terlibat di bidang ornamen sampai saya dilibatkan dalam pekerjaan Masjid Raya At-Taqwa. Itu awal Bapak bisa terkenal ya Pak sampai sekarang itu dari Masjid At-Taqwa itu? Bukan, waktu itu saya kan udah bikin relief timbul. Saya hijrah ke Jakarta. Saya buka event di JCC Jakarta Convention Center. Sampai saya terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan bersama dengan HDCI, Harley Davidson Motorcycle. Ya. Nah, kebetulan saya dekat sekali dengan Ferry Tanjaya, bendahara Harley. Terus itu di bawah naungan Pak Indro Sutowo. Terus sekretariatnya Indro Kasino. Ya, saya udah di sana. Tapi tahun 2000 saya hijrah pulang ke Cirebon. Gitu. Iya, 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 iya. Ya, jadi sejak lama, udah dari 85 lah. Otodidak berarti ya Pak? Iya. Belajar sendiri Pak? Atau memang ada khusus ruang belajar gitu Pak dari kecil? Tidak kebetulan. Atau orang tua juga? Dasar dari orang tua ada. Ya dasarnya dari orang tua. Iya. Terus kemudian kami meniru, mempelajari dari orang tua, tapi saya lebih mencintai seni. Kalau orang tua waktu itu mengedukasi Bapak untuk seni juga atau? Sebenarnya tidak, cuma saya terpanggil sendiri. Oh. Waktu itu bapak saya bikin relief yang lukisan logam yang timbul itu dari bahan, tahu sih dulu langsung ya dari tembaga itu dibelah, diolah sedemikian rupa, setelah itu baru dibikin gambar wayang pada waktu itu. Itu pas diajarin sama orang tua? Ya, akhirnya setelah gambar wayang, saya ikut gambar wayang, akhirnya saya bikin kereta kencana, bikin apa, akhirnya inovasi saya berkembang tuh. Itu tahun berapa Pak? Tahun 75, 76 ya. 75, 76. Kalau Bapak lahir Tahun 61. 61. Januari. Ya, tanggal? tepatnya bulan Desember jam 1 malam. Oh. Tahun 60, jadi udah masuknya tanggal 1 Januari. Iya, iya. Itu waktu Bapak mengenal seni itu karya yang dibuat itu wayang Pak atau apa tadi? Pertama wayang, ngikut bapak saya. Nah, setelah itu saya berkembang lagi, saya berpikir kalau bikin kereta kencana dari Keraton Solo, Keraton Cirebon, kereta kencana, nah kayaknya bagus. Akhirnya saya membuat desain, saya curahkan ke
lukisan relief, akhirnya jadi. Setelah itu menarik, bagus, akhirnya berkembang sampai bikin yang lain-lain. Pada saat itu orang tua Bapak juga ada pesan khusus nggak Pak untuk Bapak yang sekarang berkecimpung di seni gitu? Kebetulan enggak, asal kamu berkarya dengan mencintai apa yang kamu buat, bukan buat orang lain, supaya di tempat orang lain itu juga menjadi keindahan itu. Ya. Ya berkembang sampai sekarang. Bagaimana saya berusaha mengindahkan di setiap daerah yang saya tempatin, seperti saya di Kuningan sekarang mengindahkan Kuningan dari Sampora, Taman Kota Titik Nol, Kujang Garawangi, terus area perkantoran daerah yang sekarang angklung. Ya. Berarti awal dilirik sama pemerintah itu pas saat Sampora. Sampora ya. Sampora iya. Ya. Waktu itu masih Ibu Bunda Uce almarhum. Itu ceritanya gimana Pak pas saat di Sampora itu? Kebetulan saya kenal sama Pak Haji Tito. Udah dari Pak dulu Haji Tito saya udah kenal dari itu. Akhirnya saya diinformasikan, Pak Ono bisa bikin ini enggak yang di Sampora untuk ikan. Oh, baik Pak, saya siap, saya coba sebisa saya. Nah setelah jadi dia suka. Akhirnya saya suruh bikin gapura bawahnya. Ya itu dikawal sama Pak Haji Tito. Waktu itu Pak Haji Ridwan yang punya Rageman. Iya. Itu orang yang mendukung sekali pada zaman itu. Iya. Ya mungkin sampai sekarang selaku penasihat terus sama saya memberikan koreksi supaya hasilnya lebih bagus. Ya itu suara-suara dari Pak Haji Tito sama Pak Haji Ridwan. Nah sekarang saya kiblat sekarang saya mendukung penuh dari gagasan Bupati Bapak Dian. Iya. Saya ngikut beliau lah. Iya, bagaimana mengindahkan Kuningan. Ya, apalagi beliau sangat cinta sekali dengan Kuningan. Iya. Berarti pas waktu Bapak ke Cirebon itu, terus kemudian Bapak dipercayai membuat yang di Atakwa ya Pak. Itu sama. Di Cirebon ya dia di Atakwa. Polanya sama kayak di Kuningan, kenal dengan seseorang gitu. Oh iya. Pertama ada yang ngasih tahu Pak, ada yang memerlukan Bapak di Atakwa. Mau ngapain ya? Nggak tahu, saya datang ke Atakwa. Akhirnya dia pengen bikin ornamen. Setelah saya bikin ornamen, dia ngeliat karya saya, dia cocok. Akhirnya setelah berjalannya waktu, saya dipanggil ke ruangan. Pak Ono, sini. Nah ini bisa bikin Manaret bagusnya seperti apa ya? Saya punya gambar begini, bagus enggak? Bagus sih Pak, namanya kerjaan Bapak ya. Tapi ada koleksi enggak? Ada Pak, kalau punten kalau boleh koleksi. Kalau itu manaranya terlalu pendek, jadi kelihatan kayak leher dempet gitu. Jadi saya koreksi, berikan masukan, tapi punten Pak, saya orang bodoh ya. Jadi enggak apa-apa, sok saya bikin oret-oret. Tapi akhirnya setelah dipelajari, oh bagus, lebih enak dilihatnya. Akhirnya dia bikinlah desain itu dari 22 meter, akhirnya menjadi 35 meter sekarang, yang 4 menara. Kalau yang menara besar beda lagi, 64 meter. Itu Atakwa. Kalau Kabupaten Angklung Pak, balik lagi tadi. Ya. Itu Bapak juga mendesain itu juga angklung Pak, atau memang itu hanya Bapak mengerjakan tekniknya saja? Kebetulan angklung kan saya diperintahkan bikin angklung. Jadi saya harus butuh mengetahui angklungnya yang asli. Dan kemudian saya foto. Setelah foto saya bikin rencana kerjanya. Saya bertanya dulu ketinggiannya berapa Pak. Nah dari pondasi dasar dari nol sampai pondasi sampai angklungnya, jadi ketinggiannya sekian Pak. Kalau terlalu tinggi juga nggak bagus, untuk selfie apa juga terlalu besar. Nah, kalau kecil, jadi saya dapat hitungan kurang lebih untuk angklungnya tingginya 5 meter. Jadi kemudian saya foto, dari itu saya bikin desain 50 cm, jadi skala banding 10. Siap. Jadi dari angklung aslinya saya bikinnya. Iya, berpegangannya biar proporsional, biar gede juga proporsional. Ya. Bu, boleh dijelaskan atau diinformasikan ya perkenalan nama Ibu, terus kemudian Ibu boleh menjelaskan juga soal kabupaten Tugu Angklung yang sekarang sudah jadi, itu bisa dijelaskan Bu dalam pelaksanaannya seperti apa gitu. Oke, saya pertama kenalkan nama saya Nesya Aprilia, anaknya Pak Kono, anak nomor 2. Kebetulan kemarin saya diberi amanah oleh papa saya untuk menjadi pelaksana di lapangan untuk pembuatan Tugu Angklung yang besok rencana akan
launching ya. Mudah-mudahan berjalan lancar dan alhamdulillah karya kemarin Tugu Angklung tim kami diterima dengan baik, dengan hasil yang baik alhamdulillah gitu. Saya berharap kedepannya sih saya bisa berkarya lagi gitu, buat Kuningan, buat Jawa Barat. Makanya saya sangat berharap banget bisa bertemu dengan Bapak Aing yang disebut Pak KDM itu. Saya sangat pengen berharap banget bisa bertemu langsung dengan beliau. Saya ingin saya ingin membuat sesuatu yang indah buat beliau, yaitu buat Jawa Barat gitu. Dalam pelaksanaannya itu Bu, Ibu kan pelaksana di lapangan ya? Iya. Itu tantangan apa Bu sama cuaca gitu atau? Tantangan ya, cuaca sih ya Ayah, apalagi Kuningan tuh nggak tentu cuacanya. Kadang pagi hujan, ya kadang baru kita kerja siang udah hujan. Jadi nggak tentu tantangannya sih hujan, tapi alhamdulillah tim kami tim solid, walaupun hujan mereka tetap kerja. Tapi kalau hujan terlalu besar, mereka berhenti, habis hujan sudah reda lanjut lagi. Kadang sampai lembur karena kita ngejar target selesai gitu kan. Iya. Bentar, tahan dulu Hasan. Udah dulu. Bu, sebagai penerus dari Bapak ya, selaku seniman gitu. Nah, apa Bu yang akan Ibu lakukan? Terus kemudian dan saat ini peran Ibu dalam mengelola atau mengembangkan ekosistem usaha yang kini sedang dijalankan, Bu? Kalau saya untuk kedepannya saya pengen mengembangkan wadah saya ya, itu namanya Cigivi Eco Park. Di situ saya pengen tuh selalu berkarya. Misalkan ada di tempat lain bikin apa, kami insya Allah kita bisa. Dan Cigivi Eco Park itu bukan hanya di bidang seni juga, kita ada pertanian juga, ada perikanan. Memang saya sengaja melakukan itu supaya kan kalau kadang kan di kerjaan proyek itu kan nggak selalu ada ya. Jadi saya bertani juga gitu. Sekarang saya bertani cabai, jagung gitu, mengisi kekosongan saya aja sih, iseng gitu ya. Sambil menunggu proyek dari pemerintah, dari klien yang lain gitu. Untuk pemasaran seni Bu itu melalui media sosial juga Bu? Ada juga media sosial, ada juga dari mulut ke mulut sih ya. Gitu. Kebanyakannya kita dari mulut ke mulut nih langsung ngubungin ke kita gitu, bisa nggak bikin ini gitu. Ketika kita bisa nyanggupin, kita bisa. Kalau tidak, saya tidak bisa gitu. Kalau di media sosial itu melalui platform Instagram atau Facebook atau Facebook TikTok? saya banyaknya. Iya. Saya banyaknya postingnya di Facebook. Gitu. Tapi memang pernah ada yang order Bu? Ada. Kayak saya sekalian proyek kan saya mempromosikan kayak pagar, kanopi juga. Ya, itu kan mungkin terjangkau ya buat masyarakat banyak gitu kan. Kalau bidang proyek kan mungkin banyaknya sih langsung pemerintah langsung ke kita gitu. Kalau misalkan di Facebook tuh banyaknya dari pemesanan pagar, kanopi gitu sih ya. Bapak, ini Pak Kono dari Cirebon yang mengagumi Bapak. Ya, dengan rasa perasaan. Nah, saya ingin sekali ketemu dengan Bapak. Syukur-syukur diundang ke Pakuan. Saya ingin sekali ketemu Bapak, syukur-syukur saya bisa dilibatkan berkontribusi untuk Jawa Barat. Nah, kebetulan saya pelaku seni yang bikin gapura, bikin kujang. Nah, mungkin diantaranya juga ada beberapa lukisan yang saya suguhkan ke Bapak. Ya, seperti bikin lukisan Bapak, lukisan hiang, lukisan harimau, sama lukisan kujang yang berbentuk dari logam Pak. Itu kebetulan kami suguhkan buat Bapak karena saya mengagumi, mencintai Bapak dan mencintai Jawa Barat.